Assalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sekalian, para mujahidin insyaallah yang siap berjihad di jalan Allah dengan dakwah. Kita bersyukur hadir di majelis ini, mudah-mudahan karena didorong semangat dan perhatian kita terhadap agama Allah ini. Mudah-mudahan ini ya bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di jadwal, mestinya Ustadz Hafi, karena beliau mungkin karena sibuk atau ada sesuatu, jadi materi beliau kita tunda atau nanti kita sertakan di akhir kalau beliau nggak datang ya. Materi beliau ini kalau tidak salah fikih Jumat ya. Nah, yang menyangkut dengan khutbah yang penting untuk kita ketahui semua yaitu rukun khutbah. Nah, jadi ini kita dahulukan. Rukun khutbah ini di antara madhab-madhab berbeda pendapat. Yang paling ringkes adalah madhab Abu Hanifah. Imam Hanafi itu zikir saja dan sudah ada nasihat cukup. Maka kalau ada kemarin khutbah yang dipersoalkan karena nggak pakai selawat, kalau diukur dengan madhab Abu Hanifah nggak masalah. Tapi yang paling lengkap rukun khutbah itu Imam Asy-Syafi'i, ada 5. Ya, dan ini lebih aman karena di negeri kita ini banyak yang bermadhab Syafi'iyah. Itu pun kalau kita berpegang kepada itu nggak masalah. Yang pertama adalah tahmid. Tentu ini karena merujuk dengan contoh khutbah Rasul, walaupun sebenarnya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan ya khatibu kama khutbati, hendaklah kalian khutbah seperti aku khutbah. Enggak ada, seperti salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi merujuk kepada khutbah Rasul barangkali enggak ada salahnya. Rasulullah memulai dengan tahmid. Kemudian yang kedua adalah salawat ya. Tapi kadang-kadang khatib itu di antara tahmid dan salawat itu diselipi syahadat ya. Dalam syahadat itu ada tahlil la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga salawat itu letaknya setelah menyebut nama Rasul, karena biasanya salawat itu setelah menyebut nama Rasul. Kata Nabi, orang yang disebutkan namaku dia tidak bersolawat kepadaku bakhil dia, nggak nyumbang, cuman solawat doang nggak mau, pelit kata Nabi. Jadi ini menunjukkan amal yang ibadahnya ya, nilai ibadahnya besar. Sholawat pertama tahmid, kedua salawat, yang ketiga membaca ayat Al-Quran, ada tausiah ayat ya. Jadi jangan khutbah dari awal sampai akhir seperti orang pidato, tidak ada dalil, apalagi nggak ada tahmid, nggak ada salawat, protes jemaah, ngulang lagi sholat nanti. Pernah kejadian khutbah nggak pakai salawat, imam masjidnya ngajak ngulang lagi, khutbahnya nggak sah. Ya tersinggunglah khatib kan, tak enak rasanya. Ayat, kemudian nasihat takwa atau tausiah takwa, kemudian doa ya. Di kedua-dua khutbah itu sama. Ada juga yang berpendapat paling tidak ada doa di antara salah satu dua khutbah Jumat ya. Jadi pertama tahmid, kedua salawat, ketiga bacaan ayat Al-Quran, yang ketiga tausiah, keempat adalah doa. Doa itu kalau khutbah pertama minimal barakallahu li wa lakum, harus cukup. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah aku dan antum semua, sudah cukup ya. Dan insya Allah nggak akan ada yang protes, Pak doanya pendek amat, nggak ada. Malah banyak yang nggak tahu kalau khutbah itu harus doa. Tapi khotibnya harus tahu, karena ada juga pengamat, imam-imam dan
Mereka inilah yang sering menggerakkan jamaah untuk kalau ada yang dianggap rukun tidak dilaksanakan lalu mengulang sholat. Jadi ini penting untuk kita ketahui dari hukum-hukum Jumat tadi. Kemudian kepada saya diamanahkan untuk menyampaikan teknik berpidato. Ya seolah-olah saya ini sudah pakarnya betul. Padahal mungkin saya ini sama dengan bapak-bapak. Ada yang lebih sering ceramah dari saya itu, yang ngumpet di pojok itu. Dikira saya nggak ngeliat ya. Beliau di Kemenak ini. Di jadwal di GMI saya lihat jadwalnya penuh. Tapi beliau ingin hadir. Mungkin berikan dukungan untuk kita semua. Siapa beliau namanya ini? Siapa namanya Pak? Pak Bisom. Pak Hisomuddin, Masya Allah. Tapi bukan Hisomuddin yang di IAIN ya, bukan ya, yang di Kemenak. Baik. Kira-kira semua ini ada bakat untuk jadi khatib nggak ini? Kalau nggak ada bakat nggak usah. Nah, ciri-cirinya ada bakat yang pernah bisa ngomong. Bisa ngomong. Apalagi kalau lagi ngobrol itu bagus, seneng orang dengar obrolan lain, ada lucunya, bahasanya bagus. Insya Allah itu khutbah. Ya. Tapi kalau nggak dilatih, sampai jadi lurah, sering ceramah kemana-mana, nggak berani jadi khatib. Kenapa? Nggak latihan. Yang begitu tuh latihan sekali aja sudah. Ada yang saya kalau beliau ngomong, apalagi ngomongnya bahasa Padang, waduh kagum saya. Hafal pantun-pantun beliau. Pak Adam Sikumbang udah datang. Masya Allah. Nah, beliau begitu pidato di Takwa, ngumpulkan uang, kumpul uang banyak. Ya. Ini harus dimanfaatkan untuk khutbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasanya bagus. Dan kalau itu dengan motivasi untuk dakwah luar biasa. Ya. Tinggal menggeser niatnya saja dan mempersiapkan bahan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dia seperti yang dikatakan Allah, qul man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Katakan, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah. Ya. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tapi dia beramal soleh, bukan cuma ngomong saja, dia juga mencontohkan amal soleh dan dia dengan tegas menyatakan saya muslim. Nggak ngumpet-ngumpet. Jadi yang pertama, muslim dulu lah, non Islam jangan, karena ini ada dakwah Islam. Jadi kalau orang non Islam mau dakwah Islam, ini pasti ada sesuatu yang lain ini, ya. Jadi berbahaya. Ustadz ngomong begitu, apa ada yang pernah begitu? Pernah di sebuah perumahan didaulatlah beliau untuk kultum. Mau pula beliau kultum, nggak tahunya orang gereja. Karena dia kalau ngobrol bawa ayat, nah diketahui ternyata dia orang gereja. Ya, tapi beliau merasa ya takut mau dikeroyok orang, pindah. Jadi syarat pertama muslim, yang kedua bisa ngomong, yang ketiga ya punya keinginan untuk dakwah, ya mau ambil bagian di dalam urusan yang penting ini, dakwah di jalan Allah. Enggak, kalau memang niatnya dakwah itu insya Allah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas ini akan memudahkan semua urusan. Ya. Kemudian punya semangat untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan, ya juga memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk berlatih. Karena biasanya kalau nggak punya semangat, kurang semangat. Ada semangat tapi kendor. Begitu latihan pertama gemeter dia. Waduh, gemeter, nggak ada bakat saya ini. Padahal semua orang alami itu. Jangan mundur. Gemeter itu sekali, 2 kali, 3 kali, ya, 4 kali, 5 kali, ya. Sampai 10 kali masih gemeter, apalagi begitu ceramah, wah ini senior saya ini, di depan ada senior. Nggak apa-apa, itu biasa saja. Hatta sampai mati antum ceramah gemeter, insya Allah ada pahalanya, yang penting ikhlas. Nah, apalagi kalau belum makan. Ya, saya kalau belum makan ceramah gemeter Pak.
Terus terang, apalagi habis minum obat tertentu, gemeter ini, malu saya ceramah gemeter itu. Kalau sekarang insya Allah enggak. Kita sudah makan. Ini udah poin pertama. Ini supaya terarah dan kita singkat saja. Nanti akan ada praktek-praktek, itulah yang penting. Ya, agar menjadi ibadah niatkan ikhlas karena Allah, ya. Ya. Jangan karena selain itu, ya. Untuk popularitas, ini saya kalau nanti populer di Bandar Lampung sudah keliling dari masjid ke masjid, sudah banyak yang kenal, cepat jadi saya kan nyalon ini. Jangan. Ya. Kalau Allah takdirkan itu ya terserah Allah, tapi niatkan untuk li'ila'i kalimatillah. Kalau ada yang berpikir begitu, padamkan pikiran itu. Niatkan lillahi ta'ala, karena Allah saja. Enggak ada. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujaza. Untuk balas jasa pun tidak dalam infak, ya. Jadi semata-mata ikhlas. Innallaha la yuqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa bagha bihi wajha. Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Ya, sehingga mendapatkan kemudahan dan mudah juga untuk percaya diri, ya. Nggak apa-apa orang mau puji, mau celah, terserah, ya. Karena ikhlas, yang penting saya dakwah. Ini nanti matang nih. Kemudian kita diharuskan juga memahami kondisi situasi di mana kita berbicara, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khatibun nasa ala qudri uqulihim. Bicaralah dengan manusia dengan kadar akalnya. Ya. Saya kemarin kedatangan seorang pondok yang akan ditugaskan di suatu masjid. Antum biasa khutbah? Saya bilang, iya. Tapi saya di kampung khutbah bahasa Arab, Pak. Enggak ada, Pak, bahasa Arab enggak apa-apa, tapi kan diterjemahkan. Enggak, Pak, dari awal sampai akhir bahasa Arab. Jamaahnya ngerti enggak? Ya, karena sudah adat ya terserah, ngerti enggak ngerti itu urusan dia. Kalau dia pengen ngerti, belajar bahasa Arab dulu. Waduh, suruh belajar bahasa Arab dulu jamaahnya, baru ngerti. Nah, ini barangkali lebih bijak kita bahasa yang bisa difahami. Khatibun nas ala qudri uqulihim. Hadis Bukhari Muslim. Meningkatkan pengetahuan, siap berlatih, jangan bosan-bosan, kapan perlu latih dalam kamar, ngomong depan kaca udah pantas apa belum? Ya. Wah, kalau ini gayanya terlalu serem, lebih kalem lagi. Oh, terlalu cepat, ya. Jangan malu-malu, enggak apa-apa, latihan. Kemudian bersikap terbuka. Ada yang kritik, alhamdulillah, ada yang perhatikan berarti. Ngomongnya kecepatan, Pak, ya besok turunkan dikit, yang kecepatan lah. Coba lu aja khutbah, nggak usah sakit hati, nggak apa-apa. Kecepatan, emang orang beda-beda, yang cepat ada yang lambat, nggak, itu kan bisa diatur momennya. Ya. Kemudian menjadi teladan yang baik, ya. Kalau kita sudah bertekad untuk amar ma'ruf nahi mungkar, jaga diri, jaga keluarga, kita juga pantas untuk menjadi teladan. Jangan terjerumus kepada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah kamu katakan apa yang kamu tidak kerjakan. Surat As-Saff. Terus kemudian persiapan pidato atau khutbah, ya. Jangan dikira khotib tuh, bapak ini main tunjuk-tunjuk aja gitu, ya. Kalau nggak siap itu kadang-kadang ngawur, Pak, ya. Lagi tenang-tenang, lagi zikir, ngulang-ngulang hafalan, Pak khotib nggak datang khutbah, Pak. Berpikir keras tuh biasanya. Apa temanya ini? Kemarin mah khutbah, tadi kemarin khutbahnya khutbah nikah, masuk Jumat mau khutbah nikah, kan? Jadi ini pernah kejadian ini, ya, khutbah menggantikan, akhirnya buku asal buka aja, buka Idul Fitri yang dibaca. Ketemu Idul Fitri, lembarannya hilang pula, beberapa lembar, bukunya sudah tua. Akhirnya dari bawah, barakallah, tutup aja gitu maksudnya. Ya, ini kasus karena khutbahnya pakai buku dan tidak siap. Bahan agar materi pidato berkualitas ini bisa kita, ya, dengan membuat tema,
tema supaya terarah, kemudian menyiapkan kerangka-kerangka pidato, poin-poin. Umpamanya sholat yang baik, nah, itu tinggal kita saja sholat yang baik. Yang pertama, yang kedua, ketiga, atau sholat-sholatnya kaum muslimin. Ya, tingkat pertama ada yang sholatnya hanya melepas kewajiban. Ya, masih sholat alhamdulillah. Tapi biasanya sholatnya ini nggak sabar, buru-buru. Ada yang lebih baik, ya, lebih tenang dan tamak ninah. Sholatnya orang-orang yang memperhatikan ibadah. Ya tinggal kita aja yang nyusun. Yang penting semua itu tidak keluar dari kerangka, ya, tuntunan Al-Quran dan Sunnah tadi. Kita buat itu untuk memudahkan ketika menyampaikan. Pertama, sholat sekelat melepas kewajiban itu biasanya buru-buru. Yang kedua, yang ketiga, sholatnya orang yang ingin berbuat baik lebih banyak, ditambah dengan yang sunat-sunat, bahkan malam dia bangun. Yang ketiga, sholat orang yang ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah umpamanya. Jadi poin-poin semacam ini, ya, selesai kita sudah. Khutbah itu singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Atau apa syarat-syarat kerukunan rumah tangga dan sebagainya. Membuat poin-poin ini membantu kita untuk mengarahkan pembicaraan. Mempersiapkan bahan, kalau bisa ada dalil-dalilnya. Sebab orang kalau ngomong merasa diceramain oleh ustadz itu kurang maksimal. Tapi kalau orang merasa mendapatkan tuntunan dari sejarah Rasul, dari ayat Al-Quran, Allah berfirman di ayat ini, menurut Ibnu Katsir begini, ini perlu persiapan yang begini, ya, sehingga orang merasa dinasehati oleh Allah, oleh para ulama yang menjelaskan itu. Khatib itu cuma menyampaikan, terkesan, tapi nanti yang diingat si khatib itu hebat, khatib itu, tapi bukan itu yang kita inginkan. Dakwah ini sampai, nah ini tujuannya. Jadi mempersiapkan diri ini kadang-kadang makan waktu, sehingga butuh ketekunan. Insya Allah tidak sia-sia kita mengkaji ilmu, membaca ayat demi ayat, tafsir demi tafsir. Ada juga nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Termasuk itu. Sebaik-baik kamu orang yang mengkaji Al-Quran dan mengajarkannya. Kita mengkaji dan kita mengajarkan nanti. Apalagi kandungannya. Kondisi situasi itu juga perlu kita tahu, ya. Jangan sampai kita, ya, menyuguhkan materi yang tidak sesuai, yang tidak bisa dipahami oleh jamaahnya. Kemudian menyelingi dengan intermezzo kalau itu ceramah biasa. Tapi yang kita bahas khutbah ini, ya, jangan sampai dalam khutbah ada lelucon. Hadirin sekalian, sekarang ini orang tidak tahu halal dan haram. Udah jelas di arisan makanan dihidangkan di piring itu dimakan di tempat, tapi ibu-ibu mentang-mentang bawa tas, masukin tas. Nggak halal itu. Kasihan yang nggak punya tas, akhirnya ambil lemper, selipin di ketek. Nah, sampai di rumah kasihkan sama anak, Bu masih hangat Bu ya katanya. Nah, yang begitu kalau disampaikan di khutbah pada ketawa kan, nah, jangan sampai membuat lelucon, memancing situasi yang tidak sesuai dengan kondisi Jumat. Terus, jadi ini persiapan tadi, ya. Persiapan ini butuh ketekunan, dan tadi yang paling penting tadi, ya, tema dan kerangka tadi serta dalil-dalil. Kemudian teknik di podium, tampil dengan baik. Ya minimal kayak saya inilah, ya. Ya, jangan sampai kancingnya panjang sebelah, kayaknya miring karena kebetulan istri nggak di rumah, nggak ada yang ngontrol, nggak ngaca. Nah, pecinya juga miring dari awal sampai akhir. Yang diperhatikan bukan ceramahnya tapi pecinya, ya. Tampil dengan baik, ya. Jangan pula berlebihan. Kemudian dengan gaya dan, ya, sikap yang normal saja, yang wajar saja, ya. Kemudian menyesuaikan nada bicara, mimik, bahasa. Saya pernah kemarin dengar orasi dari awal sampai akhir ngegas terus sampai nggak jelas dia ceramah apa itu. Wow, suaranya tinggi terus. Jadi sesuai sajalah. Jangan sampai di depan orang tua-tua, kita masih muda, khotib bentak-bentak. Saya ingatkan, waduh ini kasihan yang dengerin.
Dari mana Pak? Habis dengar orang maki-maki tadi katanya. Ya. Padahal habis Jumatan. Ya, hindari kesan emosional, kendalikan diri untuk mengatasi ketegangan. Kadang-kadang kalau masih di awal-awal kan agak tegang-tegang gitu ya. Ya, tangan sudah pegang aja di mimbar ini. Kalau mimbar kayak begini, udah pegang aja di mimbar. Sudah tenang kamu di sini. Jangan kadang-kadang mau gini, mau gini. Udah tenang aja di sini, biar dia nggak kemana-mana. Jadi situasi kita kendalikan supaya jangan sampai melahirkan pemandangan yang tidak menarik ketika kita ceramah. Kemudian jangan ada cerita bohong, ya, cerita bohong untuk membumbui supaya menarik, tidak perlu. Ya, apalagi kalau bohongnya ketahuan. Di kampung saya kejadian bener apa enggak? Ada seorang yang karena ingin diambil mantu sama Pak Haji, wah dia pura-pura sholat. Ya, pura-pura sholat, jadi ketahuan akhirnya. Imam takbir ya takbir. Nah cerita semacam itu, ya akhirnya nggak mungkin lah kejadian begitu. Masa iya orang sholat tendang-tendangan? Ya. Imam takbir ya takbir. Dia ingat pesan calonnya, katanya udahlah ikut sholat aja lah, bagaimana orang ikut begitu ya. Akhirnya anak-anak main-main di belakang, dia colek-colek ya, dia colek juga ke depan, yang di depan dicolek nendang ke belakang, dia tendang juga ke belakang. Saya pernah dengar cerita begini, tapi cara nyeritainnya lucu memang. Nah ini kalau nggak kejadian di kampung kita nggak usah kita ceritakan, apalagi kita kejadian di kampung kita, jangan ya. Cerita lucu boleh ya, tapi jangan terlalu diutamakan ya. Itu hanya untuk selingan supaya jangan ngantuk, jangan mencela, mengecam atau berbicara yang tidak perlu, termasuk menyombongkan diri, ngambil contoh anak, istri dan ini seolah-olah. Nah, jadi orang tidak tertarik. Hindari kata-kata yang menimbulkan kesan sombong ya. Kemudian usahakan tetap komunikatif. Jangan ngomong sendiri, maunya sendiri, apalagi ceramahnya sambil baca, nggak ngeliat lagi ada yang ngorok. Nah, jadi tetap perhatikan jamaah. Kalau kira-kira ini sudah ceramahnya habis isya, nih kalau kebetulan pengajian, lihat satu sudah ada yang keluar sana, harus peka ini, sampai habis jamaah mesti ceramah aja sendiri. Nah ini perlu ini perhatian. Bicara terlalu cepat kita hindari. Kemudian membuka dengan pembukaan yang baik dan menutup dengan penutupan yang baik. Dale Carnegie dalam sebuah bukunya berbicara di forum umum, beliau menyarankan ada sesuatu cara dalam berpidato membuka dengan apa yang membuat orang memperhatikan. Hadirin sekalian, ada 3 perkara. Nah ini orang itu 3 perkara apa ini? 3 perkara yang kalau itu dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan nikmatnya beriman. Atau hadis kan? Rupanya Nabi pakai teori ini. Umpamanya sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 perkara yang Allah berjanji akan menaungi ke-7 orang yang memiliki 7 hal ini di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah orang akan perhatikan ya. Jelaskan satu-satu, tapi jangan kayak tukang obat ya, ini ada hewan kepala 2, enggak ada di Eropa, enggak ada di Asia tuh, sampai obatnya habis hewan tuh enggak keluar. Cuman untuk narik perhatian aja. Nah kita khutbah bukan bohongi jamaah, buka dengan sesuatu yang menarik, kemudian kita sampaikan sesuatu yang menyuguhkan dan membuat orang merasa mendapatkan sesuatu, maka ditutup dengan penutupan yang baik. Nah, khutbah ini sukses kalau seorang bisa menyampaikan khutbahnya secara utuh, tapi juga disampaikan dalam waktu, dalam tempo yang singkat, kemudian teratur, tersusun, kemudian orang merasa, waduh, bentar amat. Nah, sukses ini. Ya. Sudah selesai tapi orang bilang sebentar amat. Maka kita kemas sedemikian rupa, jangan terlalu panjang tapi sudah menyelesaikan persoalan dan orang merasa mendapatkan sesuatu. Nah ini tadi
mengawali dengan pembukaan yang baik. Hadirin sekalian, akhir-akhir ini ada 3 fenomena yang perlu kita cermati. Nah, yang pertama kita bahas. Yang pertama, ada upaya-upaya untuk mengaburkan akidah Islam. Yang kedua, ada upaya-upaya untuk menumpulkan rasa cinta kepada agamanya kaum muslimin ini. Dan yang ketiga, ada upaya-upaya untuk menggiring umat Islam ini ikut tradisi atau adat orang lain. Umpama ini ya. Jadi ada 3 fenomena yang penting untuk kita cermati. Nah, ini sudah menggugah. Kemudian kita sampaikan poin-poinnya. Ya. Nabi juga pernah menyampaikan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku beritahu dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar. Ya, kalau kita sudah sering dengar jadi kita sudah tahu. Ah, itu hadisnya. Tapi ini tips. Kalau kita menyampaikan sesuatu hasil penelitian kita, hadirin sekalian, akhir-akhir ini saya merasa ada sesuatu yang penting untuk kita cermati dan kita tangkal bersama. Satu saja poin kita bahas, kemudian kita jelaskan kepada umat. Kalau ini tahun baru ini ada 3 hukum syariat yang berkaitan dengan suasana sekarang ini. Yang pertama, Natal bersama, apa hukumnya? Yang kedua, mengucapkan Natal, ya, bagaimana sikap kita? Dan yang ketiga, tahun baru, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Nah, ini 3 tema ini kita bahas dalam waktu singkat. Kalau khutbah, nah nanti insya Allah, ya, itu akan menarik karena juga situasinya hangat gitu ya. Ini lagi debat ini MUI dengan ya pihak yang tidak setuju, MUI Jawa Timur khususnya. MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Yang lain bantah, ya, kenapa jadi haram? Janganlah bikin-bikin hukum yang tidak ada dasarnya. Bantah itu. Lalu bagaimana sikap kita? Kita sampaikan alasan-alasannya. Tapi perlu kita ketahui, kita tidak harus sependapat dengan jamaah. Maka menyampaikan jangan maksa. Harus begini, haram ini. Enggak. Ya sampaikanlah dengan bijak. Sampaikanlah siapa yang berbeda pendapat. Dan dalam Islam beda pendapat harus saling menghargai. Dan kita harus sejuk di hadapan umat. Jangan memaksa harus begini, haram, syirik. Aduh. Ini ya bisa nggak bisa tidur jamaah itu, pengen bantah, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan katanya. Akhirnya jadi pikiran kita memberikan beban kepada jamaah. Kemudian buat contoh-contoh. Jadi kita harus banyak baca kisah. Ketika kita cerita tentang ikhlas, contoh orang yang ikhlas, tentang jihad, ya, contoh pahlawan-pahlawan, ya, di kalangan sahabat dan sebagainya. Kemudian kalau kita ingin menyampaikan ayat, kebetulan kita hafal, belum hafal-hafal. Sudah baca-baca belum hafal-hafal, sampaikan artinya saja. Allah berfirman di dalam surat ini yang artinya, nggak usah, saya belum hafal, nggak usah sampaikan. Saya sudah hafal-hafal, itu bukan rahasia itu. Ya, orang juga tahu lah. Yang penting isinya kan. Tapi kalau kita sudah hafal, itu akan lebih meyakinkan. Allah berfirman dalam surat ya An-Nisa ayat 75. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan. Padahal orang-orang yang tertindas, laki-laki, perempuan, anak-anak, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimu ahluha. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri yang penghuninya zalim ini. Ketika saat itu kita punya kemampuan, wajib kita membela mereka. Ya. Sekarang ini kita hanya bisa membela dengan doa. Ayat-ayat itu lebih menggetarkan daripada hanya dibacakan artinya. Kalau belum hafal, artinya saja. Kemudian ketika membuat contoh kadang-kadang agak melebar. Jangan jauh-jauh, nanti lupa dengan tema. Ustadz itu ceramahnya awalnya apa, akhirnya kemana, nggak jelas Ustadz. Lupa dia dengan tema.
Jadi jangan terlalu jauh-jauh, ya, sehingga fokus dan tidak terlalu panjang. Yang perlu diingat dalam khutbah itu, ya, kita berusaha mengikuti khutbah sesuai dengan contoh Rasul, tidak berpanjang-panjang, singkat tapi menyelesaikan bahasan. Jangan karena singkat, assalamualaikum buka, assalamualaikum turut, cuman menyampaikan tema saja. Jangan pula. Khutbah singkat, padat dan jelas, tidak mengundang reaksi yang merusak Jumat tadi, ya, lucu dan sebagainya. Mengutamakan pesan takwa dan takarub pada Allah. Jangan kampanye, jangan buka aib orang, jangan promosi bisnis. Saya alhamdulillah buka travel umroh, ya, kalau ada yang mau umroh silahkan. Ini jangan-jangan dalam khutbah, dalam pengajian kurang bagus ini. Nanti kalau, ya, di luar saja. Mengangkat tema-tema yang segar, yang menarik, ya. Kemudian tidak membahas yang masih kontroversi, ya, kecuali dengan cara yang sangat hati-hati dan betul-betul merupakan pencerahan. Ini kelihatannya bisa dibaca sendiri. Kesalahan-kesalahan yang sering, ya, berpanjang-panjang, mengada-ada, dalam khutbah melucu, kemudian menceritakan, aduh saya ini hanya sekedar pengganti, sebenarnya saya ini belum siap, tapi apa boleh buat. Nanti jamaahnya kalau belum siap ngapain ngomong katanya, gitu kan. Jadi nggak usah lah, walaupun kita pengganti mendadak, ya sudah sampaikan. Ini amanah. Kalau kita sudah didaulat untuk naik, berarti kita mempunyai amanah untuk menyampaikan sesuatu. Udah sampaikan saja, bismillah, karena Allah, ya, nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian buat contoh-contoh yang tepat. Jangan salah contoh nanti. Kita harus berjihad di jalan Allah, ya. Kita harus berjihad di jalan Allah. Tapi contohnya bukan contoh orang jihad. Kita jangan pelit-pelit sama istri. Kurang tepat itu. Ya, jihad juga sih itu, cuman kurang tepat. Ya, istilah-istilah yang kurang difahami. Terlalu berlebihan membacakan dalil terus dari awal sampai akhir. Ya. Nih, jadi seolah-olah kita dituntun untuk ngaji jadinya. Ya, meminta audien untuk menyumbang kata. Gimana Bapak-bapak? Kita harus ya nggak usah lah, bukan orang anak TK. Ya, gosok gigi pakai beng. Kalau ada yang nerusin salah coba. Nah, enggak usah. Kita harus jadi enggak, kita ngomong saja lah lancar. Enggak usah minta. Betul enggak? Enggak, kata jamaah. Kan jadi sendiri. Saya sering itu sambil canda-canda, ya enggak? Ya enggak? Enggak katanya. Oh, kau ini katanya. Jadi sudahlah kita ngomong saja lancar. Jadi ini barangkali sekedar apa yang dapat saya rangkum dari apa yang saya masih ada ya? Masih. Terus dulu. Oh ya. Kita sikap yang wajar itu akan lebih menarik, tidak dibuat-buat, ya. Sewajar mungkin, walaupun ya kadang-kadang kita agak menyimpang dari itu karena sesuatu, kalau tidak terlalu jauh insya Allah masih bisa ditolerir, ya. Kemudian meniru orang lain, ada penceramah yang kita sukai, itu kalau nggak sesuai dengan karakter kita, dengan pembawaan kita, nggak usah lah. Kemudian ya, para pendengar biasanya menantikan hal-hal yang baru. Kadang-kadang ada lelucon tapi sudah disampaikan berulang-ulang, nggak menarik lagi, nggak usah kita sampaikan, ya. Suatu yang lemah butuh sandaran. Jadi kita dituntut untuk menghafal dalil Al-Quran, Sunnah, atau fatwa-fatwa para ulama yang lebih, ya, menjadi sandaran, ya, ketimbang kamu siapa, kan gitu. Kemudian harus nurut, nah, kita sampaikan sajalah. Kalau orang merasa benar, pasti akan diamalkan. Kemudian kita didaulat berbicara, kita berikanlah sebaik-baiknya apa yang kita bisa, dan itu
ya, akan dihargai oleh orang lain kalau memang itu ya pantas untuk dihargai. Ya. Kemudian kita sudah ceramah dari awal sampai akhir, jamaah penuh, jangan dianggap semuanya sepaham. Maka kita maklumi saya, kalau habis khutbah, nah, Pak, saya nggak sependapat dengan Bapak. Nggak usah apa, nggak bisa tidur pula. Ya, nah, jadi nggak masalah. Pak, ceramah Bapak tadi bagus. Cuman satu, ketika Bapak menyebut masalah ini tadi, saya nggak setuju. Oh ya nggak apa-apa, beda pendapat nggak apa, biasa, nggak apa-apa. Hatta itu pengurus yang tidak sependapat dengan kita dalam satu hal nggak apa-apa, kita sikapi dengan baik. Jangan, apa dalilnya, mau ngajak debat kita nggak usah. Nah, ya, kemudian bersikap adil dalam segala hal. Jika Anda ingin dipercaya, sampaikanlah apa yang bisa dipercayai. Jika Anda diduga berbohong, Anda telah dianggap melukai. Jadi sudah, apa adanya saja, dan orang akan lebih menerima sesuatu yang meyakinkan. Maka setiap dai dituntut untuk lebih banyak menghafal Al-Quran. Itu dalil hujjah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda doktor, Anda profesor, tapi Anda tidak menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, pendapat Anda saja, apalagi dinilai janggal, tidak sesuai dengan pendapat para ulama, ditolak sama orang. Ya, tuh. Jadi, ya. Waduh Ustaz, saya ini sudah tua, nggak bisa nginget. Ya, inget. Yang sudah punya istri, coba tunjuk tangan. Yang sudah punya istri. Banyak yang belum ini. Yang sudah punya istri, tunjuk tangan. Ingat ya, sadar punya istri. Berarti masih bisa nginget. Bisa nginget, bisa ngapal itu. Yang istrinya 2, tunjuk tangan. Nggak ada. Sadar istrinya cuma 1, ingat dia. Kalau dia ikut nunjuk, lupa dia istrinya 1. Berarti bapak-bapak masih bisa mengingat. Ya, yang dagang, yang punya toko, ingat, masih punya utang sama itu, bisa ngingat. Ya, bisa ngapal. Abu Bakar mulai ngapal umur 40 tahun lebih. Umur 40 tahun ya. Ya, dan kesananya jadi lebih. Karena ayat Al-Quran turun terus sampai di Madinah. Dan rata-rata para sahabat itu menghafal Al-Quran. Targetnya bukan jadi hafiz, targetnya kita bertambah ilmu, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu niatnya ikhlas, dimudahkan oleh Allah. Itu bapak itu dari Hanura yang pakai kacamata. Dari Hanura datang ke Al-Mujahidin sekedar untuk meningkatkan hafalan. Ya, sambil baca. Sebulan tamat 2 kali, kemudian hafalan juga nambah. Sudah berapa juz Pak? Nggak mau beliau sebut ya. Memang nggak perlu diakui oleh orang lain, walaupun sudah hafal semua ya. Tapi itu beliau sudah pensiun, tapi semangat belajar tahsin, menghafal Al-Quran. Kemudian hadirin sekalian, tambahan, sering khatib berkhutbah, lancar dia ceramahnya, tapi ketika menjadi imam, bacaannya dianggap kurang pas oleh jamaah. Ini akan menurunkan bobot yang disuguhkan dalam ceramah. Ya, oleh sebab itu wajib setiap kita memperbaiki bacaan. Udah tua Ustaz, insyaallah ya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang serius, yang bersungguh-sungguh akan kutunjuk jalannya. Dimudahkan oleh Allah. Mulai memperbaiki bacaan yang kita hafal, yang sering kita baca ketika kita menjadi imam sholat. Jangan sampai cacatnya karena itu. Ceramahnya sudah bagus, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah menggerakkan orang, tapi ketika dia baca Al-Quran jadi pudar yang lain tadi. Maka harus kita memperbaiki bacaan. Maka nanti insya Allah di sesi terakhir ada kiat-kiat memperbaiki bacaan, tahsin, dan kita mengetahui. Kalau nggak belajar, nggak tahu. Ya, kita bisa mengetahui kesalahan dan kelemahan kita karena belajar. Rasanya sudah fasih betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malah salah sebenarnya kalau menurut tajwid. Alamin sampai keselak dia. Ghairil maghdubi alaihim walad
waladdallin. Jadi himnya itu dari dalam betul. Jadi bagaimana bacaan yang benar itu perlu kita tahu. Tahsin tilawah itu. Ya, apalagi diperintah oleh Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kapan itu? Utamanya ketika kita sholat. Ketika kita sholat. Kan ayat itu terkait dengan perintah kita sholat malam. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Ini ketika Allah perintahkan sholat malam. Maka di beberapa ayat selanjutnya bukan itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ketika Allah perintahkan salat malam, diperintahkan baca Al-Qur'an dengan tartil. Ya ummul mukminin, bagaimana yang tartil itu? Bagaimana bacaan Rasulullah ketika salat? Ketika dia membaca bismillah, dia panjangkan lamnya. Bismillah, artinya la-nya panjang. Kalau nggak panjang berarti dia bacanya buru-buru. Jadi dia baca perlahan-lahan. Ketika baca bismillah dia panjangkan la-nya. Ar-Rahman dia panjangkan mimnya. Ketika membaca Ar-Rahim dia panjangkan ha-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya panjang pendeknya benar. Makhrajnya juga harus benar. Kalau Ali ditanya bagaimana yang dimaksud tilawah dengan tartil itu wahai Ali? Ya, Ali menjawab, ya, yatajawwadah, dengan bertajwid. Artinya membaca dengan benar. Yang ha keluar dari tempat keluar yang betul. Kha juga begitu. Dal bagaimana, shad bagaimana. Ya, dan itu mempelajari itu kita dalam posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin sekalian, kita kalau Ustadz Hafi nggak datang, udah datang. Oh, kalau gitu baiklah, kita akan tampilkan tiga orang sebagai contoh khutbah, ya. Ya. Sampai jam 45, 9:45. Sekarang 32. Masih ada waktu, insya Allah. Tapi sebelum ditampilkan tiga orang, akan dicari yang paling tua, kemudian yang kedua yang paling muda, yang ketiga yang paling duluan daftarnya. Nah, siapa yang namanya paling atas di absen nanti tanya dengan panitia. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samijur dari Masjid Syahid Abdul Rahman Sinakapan Kacangan saya. Mengenai rukun khutbah yang ditulis di dalam teks dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi agak sedikit ya. Apakah dari rukun khutbah itu yang tertulis di sini pertama adalah bahasa hamzah itu sholat ketika bahasa ayat, empat maksiat dan lima doa. Nah, tadi Bapak bilang yang pertama sudah sama, kedua salah betul, dan ketiganya ini kalau maksiat ini bagaimana? Jadi kalau antara maksiat dengan ayat itu terbalik bagaimana? Apakah tetap satu saja? Kalau rukun khutbah antara membuat maksiat itu dengan ayat itu terbalik, apakah khutbahnya tetap sah? Oh ya, ya baik. Saya tidak melihat ada anunya apa namanya, ada syarat tertib itu enggak. Tetapi akan lebih baik kalau tahmid, karena Rasulullah memulai khutbah dengan hamdalah. Hamdalah itu pertama, kemudian sholawat. Hamdalah, sholawat, kemudian ayat tausiah. Nah, itu dibalik juga nggak masalah. Yang penting dua-duanya ada. Dengan ayat ini juga boleh, maksiat ini juga boleh. Ya. Ya. Coba yang ujung dulu. Ya. Ya baik. Sabar Pak Adam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz, bisa tadi menjelaskan kami minta Namanya. Nama? kalau nama Gus Nurdin dari Sukabumi Persikatan mengenai teknik khutbah, apakah kita melihat fenomena atau motif yang memakai teks langsung dibaca atau yang tidak? Iya. Apakah baiknya memakai teks kita membaca atau seperti orang tua? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik. Sebaiknya tidak pakai tag, akan lebih bebas, dan itu memang contoh dari Nabi begitu. Ya, kemudian orang yang pakai tag ini, kalau memang dia harus dibantu tag, jangan terlalu terpaku. Maka tag itu harus diulang-ulang dibaca sehingga dia tetap komunikatif dengan jamaah. Jangan dari awal baca terus begini. Hadirin sekalian, akan alangkah baiknya kalau tag itu hanya sekedar poin-poin yang memandu kita. Jadi tidak menjadi acuan secara menyeluruh gitu. Jadi akan beda kesannya ketika kita mendengarkan khutbah dari awal dia baca, walaupun sekali-sekali melihat, akan lebih nyaman kita mendengar orang berpidato dengan tanpa melihat teks, dan itu lebih komunikatif dengan kita. Ya, silakan Pak. Oh ya, Pak Adam dulu sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kepada Allah. Saya Agus Subhan, perwakilan dari Masjid Taqwa Kota Kerja Jepang. Melihat tema kehidupan Jumat. Ya. Apa yang disampaikan tadi mungkin lebih kepada khutbah Jumat. Ya. Karena kemudian tidak ada ini khotib dalam artian untuk khutbah Jumat atau umum gitu ya. Ya. Kan jelas bedanya ketika seseorang menjadi khotib Jumat dengan batasan dan hukumnya itu. Ya. Nah, tadi juga ada salah apakah seorang khotib Jumat ini lebih baik menggunakan teks, karena dengan teks itu juga kelebihannya ada. Identik teks itu memang dengan kelompok tertentu. Yang tidak pakai teks, orang langsung menganggap itu kelompoknya lain lagi. Itu adalah sebenarnya identik. Contoh di dulu itu adalah pakai teks, sehingga dia tidak melewat kemana-mana dan dia tidak memanci jemaah untuk yang tadi sampaikan itu. Gitu. Cuma memang betul keterbatasannya kalau dia tidak pakai teks, pegang tombak dan pegang sesuatu. Iya. Jadi maksud kami batasan khotib Jumat ini dengan ceramah atau khutbah umum itu sampai di mana gitu. Termasuk salah satunya, apakah perlu seorang khotib itu memberi atau memancing ketawa jemaah? Itu. Saya pikir kalau khotib Jumat itu memang harus kaku. Dari awal sampai selesai dia nggak ada ketawa. Serius banget. Itu mereka yang bisa sampai sejauh ini. Kalau mau tanya banyak sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih. Tadi pertama saya jawab dulu bedanya khutbah Jumat dengan ceramah biasa. Kalau khutbah Jumat umumnya ulama membuat rukun yang harus ditetapi. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada 5 rukun menurut Imam Syafi'i, dan sebaiknya ini semuanya kita penuhi. Tapi kalau ceramah itu bebas. Ya, hanya walaupun bebas, ketika orang ceramah ada satu ayat pun yang disampaikan, orang merasa sampah. Jadi itu masalahnya penilaian saja. Tapi betapapun dalam ceramah biasanya dibuka dengan tahmid, dengan sholawat, kemudian ditutup dengan penutup yang lazim, ya. Paling tidak ya salam. Jadi itu Pak Adam. Kalau ceramah lebih bebas, tidak ada rukun, tidak ada ketentuan, ya. Bahkan ada orang yang berapi-api, dia tidak hafal tahmid, ya, dengan bahasa Arab, dia langsung ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulnya. Saya pernah dengar orang ceramah, kebetulan sekaligus kampanye untuk lurah, calon lurah, si penceramah ini. Jadi dia nggak hafal doa, dia memang bagus menyampaikannya itu.
Itu. Nah, itu Pak Adam ya. Kemudian pakai teks tadi, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu tidak ada larangan ya. Artinya teks itu membantu untuk orang yang sangat memerlukan. Tapi kalau kita bisa kontrol, insya Allah nggak pakai teks nggak apa-apa. Pak Habibie pernah pidato 1 jam lebih nggak pakai teks. Berapa jam gitu beliau pidato nggak pakai teks. Tapi mungkin sudah diingat poin-poinnya oleh beliau. Ya, jadi saya kira itu. Apalagi kalau ceramah umum, pengajian, maulid Nabi gitu pakai teks. 1 jam orang tidur semua pulang gitu. Ya. Ya. Satu lagi. Oh, masih tinggal 5 menit nih. Ya, silakan. Singkat, to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya perkenalkan berdua dari Masjid Ahmad Salim di Rawal. Oh, iya. Yang saya pertanyakan di sini Ustaz, yaitu tentang ketika kita menyampaikan khutbah Jumat, ketika kita membaca doa, saya pernah diprotes oleh salah satu seorang waktu itu ketika saya menyampaikan khutbah Jumat dan saya membaca doa, saya mengatakan telunjuk karena tidak pernah telunjuk dan sudah pernah membacakan dalam salah satu hadis yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian orangnya mengatakan bahwa perbuatan Anda yang Anda lakukannya adalah melakukan perbuatan baru. Oh iya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengimami sholat Jumat, ayat apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ketika salat Jumat, khutbah ya. Rasulullah sebenarnya begini kan. Dan ada sahabat yang bercerita ketika ada orang yang doa begini, mudah-mudahan Allah mencelakakan tangan itu. Karena aku lihat dulu Rasulullah berdoa. Nah, tapi sebenarnya Rasulullah pernah juga berdoa angkat tangan begini. Sampai terlihat ketiaknya putih ketika minta hujan. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi Rasulullah juga pernah berdoa dengan angkat tangan. Tapi ada orang yang bilang kalau doa minta hujan begini, kalau nggak minta hujan begini. Ya ini tinggal bagaimana mensikapi saja. Jadi kita berlapang-lapang saja soal ini. Yang mau pakai telunjuk jangan disalahkan, karena memang Rasulullah mencontohkan begini. Tapi Rasulullah juga pernah angkat tangan dengan seperti ini dan sampai terlihat hatta ru'ya bayadhi ibtaihi ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fid du'a'i. Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengangkat tangannya di dalam doanya hatta ru'ya bayadhi ibtaihi, sehingga terlihat ketiaknya putih, illa fil istisqa, kecuali ketika dia minta hujan. Tapi walaupun itu ketika dia minta hujan, tapi dilakukan ketika khutbah, maka saling lapang-lapang sajalah. Tapi kalau ada yang menyalahkan begini, ini ujian saja nggak apa-apa. Baik. Terakhir singkat. Nanti Ustaz Afi di perpanjang belakangnya aja sedikit ya. Iya. Nanti sama Ustaz Hafi aja Pak ya. Ini masalah khutbah Jumat, masalah hukum atau masalah bicara? Lebih pada mental. Ya? Ke Oh ya, baik, silakan. mental. Karena yang paling mendasar itu mental ketika berbicara. Berbicara ya. Kadang-kadang itu kalau bahasa ini itu demam panggung. Oh gitu. Baik, saya kira itu pertanyaannya ya. Baik. Solusinya adalah sering kita membiasakan diri. Kalau kebiasaan sudah terbiasa di depan, biasanya kalau umpamanya guru yang sering protokol atau pejabat yang sering sambutan, dia lebih menguasai panggung karena sudah terbiasa, karena sering. Maka
kita mulai dari sering, dan yang akan membantu kita ketika kita sudah sangat siap, kita siapkan. Walaupun nggak hafal dengan pidato kita, tapi kita sudah sangat siap. Dalil-dalilnya sudah hafal, yang kita akan sampaikan sudah ada di kepala. Ini akan membantu kita. Walaupun demam-demam tapi lancar ngomongnya. Kita kendalikan saja diri. Dan nanti itu akan hilang ketika kita sudah sering bicara. Nah, kemudian terakhir Bapak-bapak sekalian, kelihatannya ya, supaya nanti Ustadz Hafi bisa leluasa juga, beliaulah nanti yang akan menampilkan Bapak-bapak kalau diperlukan. Tampil juga gak apa-apalah ya. Karena latihan ini motif utama dari kita adalah mempersiapkan orang-orang yang bersemangat untuk belajar ya, dari masjid-masjid, sehingga ketika terjadi kendala, orang-orang yang siap belajar tadi punya kesempatan untuk maju menggantikan khatib yang berhalangan, nggak takut. Maka bapak-bapak menyiapkan diri ya. Syukur nanti ketika maju tampil ternyata ya bagus penampilannya dan semangatnya melebihi dari sekedar target kita, bisa menghafalkan ayat-ayat, baca sejarah, dan bisa membantu mengisi jadwal-jadwal khatib. Itu lebih syukur. Dan tidak ada salahnya kalau diantara bapak-bapak mengadakan di masjidnya, Pak kami ingin latih lebih banyak di masjid kita, mau diadakan, ngundang dari Dewan Dakwah, insya Allah Dewan Dakwah siap. Yang penting diatur jadwalnya, jangan sampai tumburan. Kalau masjid sana bareng ya tumburan. Nah, jadi kita siap mengadakan latihan lanjutan dan kita bantu pembicara ya. Yang lain urusan masjid, kalau pembicara insya Allah urusan Dewan Dakwah ya. Paham Pak ya? Jadi yang tidak puas karena nggak ada latihannya di sini, nanti bisa diadakan di masjid masing-masing. Saya kira itu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Insya Allah bapak-bapak sekalian yang punya kemampuan untuk berbicara, kemudian punya niat untuk berdakwah, maka ada peluang untuk berlatih dan memanfaatkan kemampuan kita untuk dakwah di jalan Allah. Dan ambil bahagian dalam dakwah ini adalah pilihan yang tepat. Mudah-mudahan kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, Allah memberikan pertolongan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.